Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Dida dari kelas C23 dengan NPM 10123.021. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai 7 selama mengikuti perkuliahan. Dari yang pertama yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan pemasaran. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, Malhotra dan Kotler mendefinisikannya sebagai penerapan metode ilmiah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan data terkait situasi pemasaran tertentu seperti perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang relevan dengan masalah dan peluang yang dihadapi perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat keputusan yang lebih tepat, mengidentifikasi peluang baru, menghindari kegagalan, mengevaluasi strategi, dan memahami konsumen. Kemudian yang kedua adalah tujuan utama dari riset pemasaran, yaitu yang pertama membantu pengambilan keputusan yang tepat, kemudian yang kedua mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis baru, yang ketiga adalah menghindari kegagalan usaha, kemudian yang berikutnya mengevaluasi aktivitas strategis pemasaran yang sudah ada, kemudian yang terakhir adalah memahami konsumen secara lebih mendalam. Yang berikutnya adalah fungsi dan kegunaannya. Fungsi dan kegunaannya dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama pemisahan masalah, yang dimana ini dapat mengidentifikasi masalah pemasaran, misalnya penurunan penjualan dan mencari solusinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peluang, yaitu untuk menentukan peluang bisnis baru atau segmen pasar yang belum tergarap. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Ini membantu dalam merencanakan strategis pemasaran, mengembangkan produk, dan tes pasar. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, menilai kinerja dan efektivitas program pemasaran yang telah dijalankan. Kemudian yang berikutnya, kalau dilihat dari perspektif strategis, riset pemasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai jembatan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pasar dan konsumen, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi seluruh keputusan strategis bisnis. Berikut adalah perspektif strategis utama dari riset pemasaran, yaitu yang pertama, landasan pengambilan keputusan strategis. Peran utama riset pemasaran dalam konteks strategis adalah mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua adalah fungsi strategis 4 pilar. Yang pertama, understanding atau memahami secara mendalam siapa target pasar. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi, yaitu meninjau dan mengukur efektivitas program dan strategi pemasaran yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah memprediksi, yaitu memperkirakan respon konsumen terhadap fitur produk baru. Kemudian yang keempat adalah mengendalikan, yaitu memantau kinerja pemasaran dan penjualan secara berkelanjutan. Kemudian penentuan posisi dan keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi peluang, kemudian yang kedua adalah menganalisis pesaing, kemudian yang ketiga adalah positioning merek. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan bauran pemasaran. Secara strategis, riset pemasaran memastikan bahwa setiap elemen dari bauran pemasaran sesuai dengan harapan besar, dibagi menjadi 4, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Singkatnya, perspektif strategis riset pemasaran menempatkan riset sebagai fungsi intelijen utama yang memungkinkan perusahaan tidak hanya bereaksi terhadap perusahaan besar, tetapi juga membentuk dan memimpin perusahaan tersebut. Nah, berikutnya adalah fungsi utama riset pemasaran. Riset pemasaran memiliki 4 fungsi dasar yang membentuk kerangka intelijen bisnis, sering disingkat menjadi EUPC, yaitu
Predicting, understanding, predicting, dan controlling. Peran dalam pengambilan keputusan manajerial dibagi menjadi 3, yaitu mengurangi ketidakpastian dan risiko, kemudian identifikasi masalah dan peluang, kemudian yang ketiga adalah pengembangan bauran pemasaran 4P. Riset mengkonfirmasikan dan memvalidasi setiap elemen penting dalam strategi pemasaran. Elemen 4P, peran riset pemasaran produk, menguji konsep produk baru, menentukan fitur yang paling bernilai, dan menguji nama atau kemasan merek. Kemudian yang berikutnya adalah peran dalam strategi jangka panjang. Riset pemasaran mendukung pencapaian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemahaman kompetitor, yaitu memberikan informasi mengenai strategis, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Kemudian yang kedua adalah keunggulan berbasis konsumen, yaitu memastikan bahwa seluruh strategi bisnis berpusat pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Secara keseluruhan, riset pemasaran adalah alat vital yang mengubah data mental menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Riset pemasaran juga fokus pada nilai pelanggan atau customer value. Riset pemasaran adalah kegiatan yang dirancang untuk mendukung fungsi pemasaran. Ini adalah salah satu fungsi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen, pelanggan, dan publik melalui informasi. Kemudian yang berikutnya adalah riset manajemen. Fokus pada efisiensi organisasi atau organisational efisiensi. Riset pemasaran, manajemen, atau business research adalah proses yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk membantu manajer tingkat atas atau top manajemen mengambil keputusan yang berdampak pada seluruh fungsionalitas dan kesehatan finansial organisasi. Jadi kesimpulan dari keduanya antara riset pemasaran dan riset manajemen adalah hasil dari riset pemasaran, misalnya informasi bahwa produk baru sangat diminati pasar, akan menjadi input penting bagi riset manajemen yang kemudian akan membantu manajer mengambil keputusan yang lebih luas, misalnya keputusan untuk mengalokasikan modal besar untuk pabrik baru berdasarkan permintaan pasar yang diprediksi oleh riset pemasaran. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.